Dimulai dari siang hari yang cukup terik ini, Tika bersama teman-teman yang lain akan melakukan perjalanan yang cukup panjang. Kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya menggunakan kereta api Gumarang tujuan Pasar Turi, Surabaya. Aduh nyangkut. Jen bang, lumah bang, beban hidup dibawa-bawa. Gue suka bingung dah. Ini kan ada yang naik lagi, mending dilurusin sih. Dihadapin sini. Gimana? Bisa waktu Karena perjalanan kali ini akan ditempuh dengan waktu kurang lebih 11 jam, makanya teman-teman menghabiskan banyak waktu untuk istirahat dan tidur di dalam kereta. Dan saat ini kami sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 3 pagi. Sekarang udah nyampe di stasiun Pasar Turi dan sudah dijemput sama jemputan kita menuju base camp. Tapi kita bakalan minta istirahat dulu untuk makan karena kita lapar banget. Sekarang jam menunjukkan pukul 3 lewat 6 menit. Kata kasar gak? enggak, saya emang orangnya berkatanya lemah lembut. Enggak ada berkata kasar. Oke. Mau mengeluh gak? Enggak. Terus apa kata-kata untuk Malam sekarang? ini tadi di kereta lumayan dingin. Kalau bisa ya buat KAI ini AC nggak usah banyak-banyak lah. Ya, ngapain sih banyak-banyak AC? Buang-buang listrik ya? Iya, atuh aja cukup lah. Mau dinginin apa sih? Daging. Dinginin Ya, KAI. ya. Tolong ya AC-nya satu aja gitu. Setibanya di base camp dan di sela-sela waktu istirahat, kita sempatkan untuk ngobrol dan sharing sama pengelola di sini. Salah satunya Pak Sam Haji. Semua Mbak yang di Arbupuro tuh semua hewan dilindungi. Ya, burung, merak, kijang, rusa itu. Apapun yang di dalam kawasan Suaka Marga Satwa itu dilindungi semua. Iya. Itu tapi kan kayak selada air itu kan dilindungi juga. Tapi kan namanya udah bisa dikonsumsi kan nggak masalah kan gitu. Jadi sebenarnya pendakian ini nggak terlalu menjadi masalah ketika kita masuk ke kawasan Suaka Marga Satwa. Iya. Terus hal-hal yang kita perlu hindari untuk jangan sampai merusak ekosistem mereka gitu. Iya. Takut khawatir kayak misalnya kita awam banget mas gitu Iya. untuk masalah pendakian gitu. Hal-hal itu perlu banget kita tahu untuk kita hindari supaya menjaga menjaga alam keselarasan ekosistem mereka juga. Kayak Iya. misalnya sampah-sampah organik. Iya. Bagaimana Mas? Nah, kalau sampah-sampah itu, Mbak, sekarang itu udah mulai pendakian ya. Pendakian itu sekarang udah mulai sadar karena udah tahu 2 tahun berapa itu di Semeru itu kan sampai sampah 1 ton lebih kan? Iya betul. Di sini juga kena karena semua kementerian itu yang memegang kan. Sampai di sini kena juga. Pokoknya Arbupuro harus dibersihkan. Dapat berapa kuintal atau kilo kan? Saya cek itu Mas dari sini sampai Brunei dapat 1 kresek merah. Kresek merah yang gede. Iya, itu cuma. Biasanya kalau hewan-hewan yang biasa muncul gitu yang dilihat pendaki kira-kira apa? Nah, kalau rezeki, Mbak, ya macan. Jangan Iya, dong. benar. Itu bukan. Pendaki itu juga gitu. Kalau rezeki. Mudah-mudahan nggak rezeki ya. Iya, Jangan. macan. Itu kalau merak udah biasa. Luar biasa kalau merak di. Kalau merak emang pasti ketemu. Pasti Kalau ketemu. merak itu di Merak, ayam, kadang ya jangan saya kijang, kadang babi itu udah. Biasanya kalau macan itu adanya di area mana? Pendaki yang ngasih info itu ya kadang di Mata Air 2 bawahnya. Yang kemarin, yang bulan kemarin itu ada dari Bandung apa Jakarta itu ketemu di Mata Air 2. Oh berarti mata air 2 ya. Kalau Kalau untuk bawahnya itu Oh, berarti mata air 2 ke atas enggak ada. aman. Aman. Pas di sebelum Cikasur katanya pendaki di Rawambi. Cuma infonya. Gak masalah karena makanan di Arbupuro banyak. Banyak ya. Jadi kalau makanan masih penuh nggak mungkin mengganggu ke Iya. manusia kan gitu. Tapi kalau makanan habis
pasti nyerangnya ke manusia. Iya, selama rantai makanannya masih aman, mereka nggak akan nyerang manusia. Iya, Benar. betul. Tapi tetap aja ketemu kan pasti kita Kan ya. kita yang panas dingin. Ya, enggak. Itu rezeki. Saya aja ya. Saya udah di BKSDA Badran ini, Mbak. Udah 12 tahun saya, Mbak. Nggak pernah ketemu. Sampai sekarang tidur sendiri saya pernah. Masih pendakian nggak ada, Mas. Saya patroli sendiri sampai bermalam, 1 malam, kadang 2 malam. Nggak pernah ketemu macan. Sampai malahan ya saya sampai sesumbar, ingin tahu Macannya. wajahnya macan gitu. Nggak ada. Tapi kalau pendaki itu sering nelpon saya, Pak, kok ada macan ya Pak? Di mana Mbak? Ada sinyal. Kadang di Ada di sini. sampai turun itu, pas turun itu. Pas turun. Tuh. Api unggun atau ya perapian gitu, itu gimana Pak? Gini, kan sekarang kan musim hujan. Iya. Pasti kan butuh anget-anget. Iya. Sebenarnya kan nggak boleh bikin api unggun. Semua gunung nggak. Iya, iya, iya. Tapi kalau udah kedinginan, kan nyawa yang Iya, iya. yang dianukan diselamatkan dulu. Tuh. Kalau misalnya sampean bikin api unggun, sebelum berangkat harus Dimatikan. pasti matikan dulu kan gitu. Tapi untuk Argo Puro sendiri berarti ada toleransi untuk kalau misalkan urgensi boleh bikin perapian kayak gitu. Iya, betul. Kalau sudah kedinginan, masa mau ditukar sama itu nyawa kan Iya. gitu, Mas. Iya. Terus tadi balik lagi ke sampah organik, Mas. Apakah sebaiknya kita bawa turun atau kita buat galian untuk Kalau masalah organik itu dibawa. dibawa? Ya mudah-mudahan lah ke depannya ini Mbak Argo Puro ini bersih gitu. Karena mulai Mbak pembukaan pendakian 2014 sampai 2022 ini udah meningkat, melonjak pendakian. Karena di sini cuma panjang Mbak. Kalau cuma 3 hari, 2 hari, wah pasti kayak Semeru gitu. Karena dibanding gunung yang lain katanya pendaki yang sudah sering naik gunung, paling bagus Argo Puro. Masalah hutannya lebat, pas pemandangannya, itu katanya pendaki. Kalau saya udah nggak ada apa-apanya gitu kan, yang sudah sering ke gunung yang mana-mana itu. Tapi cuma di sini tuh panjang. Tuh. Hutan lebatnya di mana aja, Mas? Wah, di perjalanan mulai dari Mata Air 1 sampai ke Berme itu Mbak, Mas, lebat. Aman kalau Argo Puro masalah hutan. Lestari kalau yang saya, karena sampai Pak Dirjen turun sendiri ke sini, lihat ke kawasan sendiri Mbak, sama saya jadi anunya, jadi iya guide-nya itu. Kalau trek-trek terjalnya? Trek-trek terjalnya itu di Mata Air 2, habis alun-alun kecil mau ke Lonceng dari Sentor Dari Cisenter ke sana. ke Lonceng, habis itu udah turun terus sampai Cemara 5, tapi jalurnya susah. Oke. Paling susah di situ. Ya, yang paling susah mau turun dari Arca, sudah hati-hati. Aja ke Cemara 5. Ya, Cemara 5 ke Taman Hidup Taman Hidup. masih enak, melipir kan, enak. Tuh. Kalau aku saya pernah lihat yang tanaman gatol itu di mana? Nah, yang gatel itu di sebelum Sentor. Berarti Ya. Kasur itu ada mas. Si kasur Di kasur mau itu di ada. Berarti sungai, kalau jalan itu. tempat berarti kalau mau pengambilan pakai celana pendek sebelum air Cikasur ya? itu, Ya. itu Cikasur ada. ke atas kalau kita pakai Ya. celana panjang. Iya. Wow. Dekatnya si kasur itu di atasnya sungai itu sungai Bubur itu ada. Yang paling banyak itu janjuan itu di atasnya Cemtor itu mas. Yang pas mau masuk ke arah Cemtor. Nah, bicara soal gunung, apalagi ini Indonesia ya Mas ya. Iya. Kita tidak menutup mata dan tidak menutup kemungkinan tentang hal-hal mistis. Iya. Bagaimana pandangan Mas kira-kira soal itu? Nah, kalau itu Pak, kalau sampean punya niatan jelek, pasti ada aja. Yang kemarin, yang dari Jakarta itu, ya maaf ya, Iya. di Mata Air 2 itu 1 malam diganggu macan. Oh wow. Semalam. Semalam.
Nah, nelpon kan ke teman saya namanya Pak Rekta itu. Saya kan di atas. Nelpon minta jemput. Udah dijemput sama ojek sampai bawahnya Mata Air 2 karena udah emergency kan. Sebenarnya kan nggak boleh masuk ke kawasan motor karena udah emergency, jemput, dirain sakit apa. Ternyata sampai sana itu karena malam itu nggak bisa tidur, digangguin macan. Ada mas di plan itu. Nah, pas diisi kasur kan itu masih lanjut, motor tuh mau jemput karena ada pendaki lain, motor itu jemput kan, mau pendaki lain bareng isi kasur, sampai isi kasur bang itu cuma satu tenda lagi, yang lain udah ke Cisentor. Di sana itu katanya katanya pendaki yang cerita ke saya ada serigala, ada ada anjing katanya. Sebenarnya di Argopuro di Cikasur tuh gak ada anjing. Itu ketemu emas. Berarti kan anjingnya itu jadi-jadian mas. Ketemu emas di Cikasur tuh. Emas. Di Segini sungainya katanya itu. besarnya. Sampai segini. Emas itu dipegang katanya, panas katanya kayak air panas itu, dikembalikan. Habis itu Karena udah kepikirannya itu takut, ya untunglah pendaki itu masih sadar balik ke sini. Kalau lanjut pasti nggak tahu lah gitu kan, karena 2005 itu dari yang meninggal sampai sekarang itu belum ketemu. Laki-laki. Laki-laki. Oh 2005. 2005 sampai sekarang. dicari itu 2 bulan udah sampai barang itu utuh mas. Iya. Orang tuh ya. Dompet, baju. Kalau misalnya dibunuh orang pasti kan utuh barangnya. Nah itu utuh sama tenda-tendanya. Cuman orangnya aja. Orangnya yang nggak ada. 2 bulan dicari itu sampai sekarang nggak ada. Karena Argopuro ini mas mistis kalau dan saya bilang ya, karena di Cikasur ada ikan emas itu pak, benar pak, ikan emas dipanggil sama saya itu datang di sungai itu. Iya besarnya Padahal segini. kalau di Besarnya. 2000 Sama ke anak atas saya kan itu rata-rata ya, kan digendong. udah kedinginan mati kan. Ikan itu digendong gini, diem itu. Oh iya. Nggak make sense ya, ikan gendong. Digendong sama anak. Biasanya Kalau kelepek-kelepek nggak kan? ada fotonya, ada videonya, saya bohong gitu kan. Semua tahu. Saya masih itu, Mbak, masih jadi porter. Itu kalau nggak salah itu 2011. Kalau nggak 2010, 2009. Iya 2011 atau 12. Itu saya jadi porter pak. 5 itu ngambil air saya pak, nggak nyangka kan, ngambil air jam 5. Kayak emas itu. Nah, muru-muru datang ikan itu ke kaki, kirain kan ular apa gitu. Tak lihat itu kok emas gitu kan, langsung ke kaki tuh main mas, kayak mau makan kaki itu. Tak anu sama saya, tak usap, mau foto sampean gini saya ceritanya itu, tapi saya Madura. Nah, saya pulang ke tenda atas, ke pendaki, mas, ada ikan mas di bawah. Wah mana pak, nggak ada. Kemarin saya mandi nggak ada. Iya, siapa tahu nanti beneran mas ini. Datang mbak pendaki dari Jakarta itu, tetap ikan itu di situ gak kemana-mana. Habis difoto-foto, suruh kembali sama saya. Kembali pak, karena penasaran. Turun di Bermi saya 1 minggu, naik lagi saya patroli, tak panggil lagi ikan itu. Tuh anehnya sampai sekarang, karena saya udah niatan kasihan lah ikan saya. Terakhir itu saya suruh sembunyi udah ke ikan itu, udah sampean sembunyi biar gak ada orang tahu. Itu saya udah sampai sekarang nggak ada, nggak tahu nanti tahun ini atau tahun depan ini, siapa tahu nanti masih jodoh saya, nanti tak rawat sama saya. Benar. Kalau sekarang itu paling segini udah besarnya ikan itu. Ke anak itu digendong gini, Pak. Mata itu kecil. Itu anehnya. Macam apa ini Pak?
Pas di taman hidup juga gitu. Saya ketemu ikan besar juga. Subhanallah mas ini. Saya nyangkanya ular pak. Bunyinya itu bunyi ular dari jauh itu. Wah ular. Itu saya. Karena saya udah kelihatan kalau ular yang saya pasti saya masih cepetan sama ular gitu kan. Tak diem saya di dermaga. Deket-deket itu tak lihat kok pendek. Sampai jarak 1 meter tak ceritain sama saya mau foto kan enggak, ini saya pak, ternyata mau foto, habis foto suruh kembalikan, kembali pak, tuh. Waalaikumsalam. Bangan ya. Kalau pasalnya kan bekas lapangan, koreksi kalau saya salah. Katanya apa emang benar suka ngedenger kayak suara-suara kayak gitu? Iya pendaki. Saya aja atasan saya dulu masih Pak Susiono. Dengernya itu tidur tuh kayak ada tembakan itu isi kasur. Tapi saya ke pendaki itu gak cerita gitu, karena kan nanti cerita takutnya pas takut ke Argopuro gitu kan. Anggaplah saya tuh gak cerita anunya susahnya Argopuro gitu. Udah. Ya alhamdulillah sampai berapa tahun sekarang ya, 2000 hampir 6 tahun tuh pendakian aman Pak. Ya sampai kedepannya ya mudah-mudahan aman gitu, karena saya ngerawatnya itu kan kalau di gunung lain kan diperiksa, harus bawa obat-obatan. Kalau di Argopuro enggak. Pasti pendaki yang mau ke Argopuro ini kan udah tahu perjalanan panjang, trek terpanjang kan. Nggak mungkin masalah logistik berkurang, obat-obatan nggak ada, kan gitu. Kalau di gunung lain katanya info pendaki pak harus dibongkar. Kalau di Argopuro enggak pak. Saya nggak mau ngeribetkan pendaki, karena mau baking di carrier itu nggak selesai setengah jam kalau pendaki itu. Iya betul sih. Itu cuma saya nggak mau ngeribetkan pendaki, pelayanan pendaki ke Argopuro saya nggak mau sampai ribet pak, karena siapa tahu nanti mbak sekarang naik, siapa tahu nanti tahun depan kesini lagi kan, nggak malu saya. Itu cuma mbak saran saya. Yang penting kesadaran dari si pendakinya aja. Iya betul. Gini bang, kalau di base camp sama di tempat-tempat camp itu bang, saya pingin pingin tempat-tempat yang enak lah gitu, kayak harus ada shelter. Siapa tahu nanti teman-teman mbak sama teman-teman komunitas pendaki, ayo ke Argopuro, itu ada bantuan ini. Saya seneng mbak. Siapa tahu teman-teman dari Arey mau bikin shelter juga di sini kayak di gunung-gunung yang lain. Nah, iya. Itu cuma karena di sini itu, Pak, dana dari pemerintah itu gak ada masih, Pak. Karena kan ya, karena sekarang kan gini, Pak. Pengajuan pembangunan misalnya pembangunan 2022, Pak. Pengajuan belum tentu 2023 24 turun, Pak. Tuh, ini aja, Pak, di sekeliling kantor ini kalau nggak dikerjakan sendiri bang, nggak kayak ini bang. Bener, ini aja dulu pak tuh sempit. Saya punya rezeki minta bantuan ke masyarakat itu sampai luas kayak ini bukan dari pemerintah pak, itu ngerjakan sendiri saya itu. Ya mudah-mudahan lah teman-teman komunitas pendaki, siapa tahu nanti ke depannya pas ayo bantu Argopuro bikin ini, tak bantu juga saya ke kantor bang gitu. Jadi kalau udah ada kayak itu pasti orang kantor tuh mikir juga kan pas peningkatan dari pendaki besar kan gitu kan mbak. Itu cuma saran saya, siapa tahu kan itu.
Buat teman-teman yang mau ke Argo Pro juga mungkin bisa untuk base camp mungkin cuma di sini aja ya jalur ini. Iya. Iya, di sini aja. Kalau butuh apa, transport apa, bantuan tak layani. Ada kontak Mas Ada. yang bisa boleh sekalian? Ada. Langsung Iya, aja. adanya. 08 082 2 332 332 254 254 133. Sam Haji. Nanti mengenai kontaknya nggak masalah ya kalau saya sematkan di video. Nggak masalah, Jadi Mbak. teman-teman mungkin Ya, ada yang memerlukan. saya bantu masalah transport dari Surabaya, Probolinggo, apa yang dibutuhkan pendaki saya bantu. Berarti memang untuk akses kendaraan umum kayak bis itu ke Argo Puro itu belum ada berarti? Belum ada. Biar sama-sama enak pendaki di perjalanan aman, saya juga aman gitu. Udah, terima kasih banyak Mas Haji Iya. untuk semua informasinya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat juga kita sampaikan ke teman-teman dan mudah-mudahan bisa di-approve nih sama teman-teman brand, teman-teman komunitas buat kita memajukan sama-sama kondisi dan situasi serta pelestarian yang ada di Gunung Argo. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mohon maaf ganggu waktunya. Iya. Kita minta doanya juga untuk kelancaran pendakian besok. Amin. Nah, gitu aja paling. Kami pamit balik ke sana. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ini adalah proses ruqyah ini. Proses ruqyah. Cepat sadar ya, Man. Cepat sadar. Aib gue banyak ya kalian ya. Coba lagi kita di gitu coba. Iya. Wih, Itu disentuh doang, Mas. itu cuma digini doang. Anjir. Lu keselak lu ya. Gimana? Lu upload murid gue tuh pada nontonin kalian. Jatuh bawah gua. Aduh, nggak bisa stabil nih. Aduh. Coba Jatuh. Kayak boots anjing. Aduh, jadi meme lu lama-lama. Mulai ya, maka lu masih mulai ya. Emang tak lu mulai ya, emang bangsat. Enak loh. coba gimana? Dia langsung lapar loh. Kok dia gak sesakit gue sih? Lu lebay anjir. Banget anjir. Ini badan gue kayak karena lu kulitnya tebel, kayak habis digebukin tuh panas. Oh, anjing gue itu. Emang lu pernah digebukin, pertanyaan gue itu doang sih. Enggak juga sih. Tapi kayak yang hot gitu. Hot. Kayak badan gue kayak dibalurin hot cream, panas banget coba. Tabokin jadi. Jesus, gue udah diem, geli banget gue. Apa namanya? Malam Mas. Ketemu di mana? Gak usah pakai ojek lah. Terus? Manja banget. Oke. Rasanya jadi pendaki zaman dulu. Oke, terus? Hiker aja mereka jalan kaki loh, Kak. Pertanyaan saya kemarin Anda asepan naik apa kagak? Naik Kemana? camp area. Gue mau liatin nih, gue udah simpen ya omongan lu yang barusan. Gue mau liatin lu. Ya kalau rame-rame ngojek ya masa gue jalan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa bener. Kita ngojek bareng-bareng untuk efisiensi waktu, tenaga dan lain-lain. Terus habis itu gue mau liatin lu, kelakuan lu mau gue liatin. Simpen ya. Berdasarkan pengalaman Anda. Rahmat ngajakin jalan dari sini. Mustahil. Jalan dari tempat camp ke puncak aja dia ogah. Mana? Itu Asepan, cuma 1,5 jam. Ya kan beda. Ini berapa jam kalau lu jalan kaki? 6 jam aja.
Pengen gua kempesin lah. Stasiun Sokontrakan aja cuma sampai musola. Itu hujan ya. Orang gue juga nggak minta jemput, gue neduh. Tiba-tiba lo datang. Naik motor bawa payung lagi. Kondisi pagi ini tepat jam 6:30 pagi, rame. Mas-mas ojeknya udah nunggu, lagi antri. Selamat pagi teman-teman, sekarang jam tepat menunjukkan pukul 6:30 pagi dan kita udah selesai sarapan, kita lagi nunggu jadi yang lagi buang air besar. Terus habis ini kita langsung lanjut perjalanan menggunakan ojek sampai ke Mata Air 1 ya? Ya, sampai di Mata Air 1. Nih carrierku sudah diangkut. Berarti bentar lagi kita jalan. Pasang rantai. Ada selip. Ya. Oh, ini kuncinya. Wih, kacau loh, keren loh ini. Karena kondisi jalannya udah kayak gini sekarang, udah nggak ada aspalnya lagi, tinggal tanah dan bebatuan, licin banget, ngeri. Ini jalan kaki aja licin, apalagi pakai motor, makanya bannya harus dikasih rantai kayak gitu. Mantap. Satu kata, Memacu adrenalin. wih. Ternyata saya lebih setuju kalau kalian punya banyak tenaga di bagian-bagian tertentu, mendingan jalan karena licin banget dan ngeri. Ojeknya cukup bawain carrier aja. Keren kan? Gue udah siap mau naik lagi nih, bang ojeknya udah nunggu. Siap-siap deg-degan lagi. Keren banget sensasi naik ojek di jalur pendakian Gunung Argopuro via Baderan. Aduh, wah, kayak jalan aja licin banget, apalagi naik ojek. Tapi keren. Baderan nih, senggol dong. Licin. Weh, halo mas. Aduh, camp di sini mas? Iya, di sini kemarin. Oh ini mau turun? Enggak, Mau naik? mau naik dari, Mantap. dari bawah jam berapa? Jam 8. Tadi pagi? Kemarin? Udah sini sore. Jalan soalnya. Wah mantap. Keren. Jalan 7 jam. Luar biasa. Keren. Yuk mas. Iya, siap. Sampai akhirnya kak. Gimana? Naik motor tadi? Mantap ya? Jalan terus kita kak. Keren. Sekali-sekali ya. Ngedumel habis naik motor tadi gimana? Udah bayar mahal. Terus masih pakai turun-turun jalan-jalan. bodo amat naik. anjir. Capek banget. Baru kali ini gue naik ojek keringetan. Batin.
Gue nanya sama bangnya kan, pernah bawa yang lebih gede dari saya? Enggak mas, doang kan. Ojek yang paling box. Ngedumel dulu. Enggak dong, enak dong. Enggak enak. Enggak, aduh enggak. Enak, seru. Seru ya. Tadi sampai gini-gini motor. Standing. Yang paling barbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai doa, kita ini dulu ya. Apa namanya? Ngingetin yang tadi semalam lah. Iya, Kalau di briefing. urgent udah tahu kan kode-kodenya kayak gimana, dan kita jalan santai aja. Dan yang paling diwanti-wanti kita tahu sesuatu hal terburuk dan amit-amit pos 2 dan lain-lain ya. Iya. Ya, jadi udah tahu masing-masing lah. Jadi kalau misalkan melihat sesuatu yang ditakutkan semalam, tolonglah ngomong lah biar ada info-info, kita juga bisa waspada gitu. Iya. Ya dah. Tambahan lagi sebelumnya ya. Tolong buat teman-teman semuanya, kita tahu Argo Puro ini jalurnya panjang. Yang kita butuhkan bukan cuma sekedar tenaga, tapi kita juga butuh kompak, kita butuh solidaritas. Tolong apapun yang terjadi, usahakan kita nggak berpisah, selalu sama-sama aja ya. Apalagi pas lagi kabut. Pokoknya ada cedera ataupun apapun lah, keluhan bilang aja. Siap. Ya, jadi jangan diem-diem aja. Kalau capek bilang, kaki sakit, apapun sakit bilang aja. Satu lagi terakhir. Tolong jangan ada yang berdarah. P3K nggak dibawa sama dia nih. Bawa. Dah. Dengan apapun kan. Iya. Duit gua habis. Ya udah, yuk turun yuk pulang. Kita ambil KTM. Untuk memperlancar perjalanan Argo Puro kita doa dulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dan menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dilanjut selama perjalanan. Yuk. Apa nih? Argo Puro. Terus dong sini dong. Argo Puro apa nih? Apa? Argo Puro. Woi. Oke, setelah tadi di mata air 1 kita istirahat, terus sarapan, dilanjut dengan berdoa, dan sekarang kita mulai trekking. Mudah-mudahan cuaca tetap kayak gini. Yang penting nggak hujan selama trekking. Oke. Licin. Say. Monggo. Mulai ngolong-ngolong. Jadi kita mulai pendakian dari base camp itu di ketinggian kurang lebih 800-an mdpl. Terus kita naik ojek selama 1 jam. Sampai di ketinggian kurang lebih 1700-an mdpl. Lumayan banget, sangat-sangat membantu. Dan kalau nggak naik ojek, jalan dari base camp sampai ke mata air 1 itu sekitar 6-7 jam. Itu kalau normal. Kalau lama dan kendala-kendala lainnya mungkin bisa seharian. Jadi naik ojek itu perlu banget untuk meminimalisir tenaga, untuk efisiensi tenaga dan waktu, dan untuk membantu perekonomian rakyat, masyarakat lokal. Informasi untuk pendakian kali ini, leadernya Bang Samsul, terus diikuti sama Rahmat dan Jody, lalu Jo dan gue. Kawasan Suaka Marga Satwa dataran tinggi yang perlu banget kita perhatiin untuk hal-hal yang dilarang dan undang-undang yang mengaturnya, supaya lebih bijak lagi untuk bersikap di alam. Bukan begitu, Bang? Bukan. Siapa kalau bukan? Ngeliat gunung sesuatu. Gunung sesuatu. Ya ditutup.
Ada yang menonjol tapi bukan bakat. Gue udah tahu lagi arahnya kemana. Coba. Udah banyak di vlog. Udah banyak di vlog gue. Ini portal. Portal apa sih? Oh. Aduh, PR amat aing. Yes. Ini mirip banget sama jalurnya Butak. Kalau kalian belum punya banyak waktu untuk naik Argo Puro, tapi pengen tahu simulasinya jalur Argo Puro seperti apa, silakan cobain jalur Butak.